Selamat sore semuanya, ketemu lagi sama gue di Ngobrol Lopi. Dan sebentar lagi gue masih tunggu Bro Jimmy, Kojim, atau ya whatever mau disebut apa. Kelihatannya nama panggilan dia ya seputar-seputar Kojim, Bro Jim, Pendeta Jimmy, boleh. Dan hari ini ada sesuatu yang akan kita bahas. Temanya yang sudah di-publish adalah jas merah. Mungkin pada ingat atau ada yang belum tahu kalau jas merah itu judul dari pidatonya Bung Karno. Aku lupa tahun berapa. Jas merah itu singkatan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi disingkat jas merah. Halo. Halo, brother. Wah, itu settingannya settingan Joshua tadi ya di YouTube. Iya. Jadi dia pakai punya bapaknya dia. Ya, siaplah. Sebentar. Ya. Hari ini gue lebih putih dari lu karena gue udah pakai lighting. Oh gitu ya. Oh, lagi bingung lighting gue kemana ya? Oh, ini dia nih. Oke, sebentar. Siap. Nggak apa-apa, ngomong dulu aja, bro. Iya, tadi aku sedikit intro ya. Hari ini kita mau bicara jas merah. Jas merah itu kan judul pidatonya proklamator kita Bung Karno yang disingkat dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Iya. Nah tuh sekarang kan lu lebih putih. Sebentar. Ini penyesuaian nih kabelnya. Iya. Nah, itu pidato yang menarik dan layak kita pertimbangkan senantiasa bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang itu juga bisa diprediksi atau bisa dijalani dengan mempelajari sejarah kita sebelumnya, pengalaman hidup atau ya intinya yang ada di sejarah lah sebetulnya, karena ada Pameo yang pernah bilang juga sejarah itu selalu berulang gitu. Betul. Nah, betul. Buat gua sebetulnya yang bukan Pameo sih. bukan Pameo ya. Beneran itu mah. Beneran. Buat gue yang suka nonton bola, itu sejarah selalu berulang itu memang ada. Halo, selamat datang Bro Ari. Selamat bergabung. Hari ini mau bicara sejarah nih. Tapi tentu bukan bicara sejarah kayak guru sejarah ya. Gua sama Sosei Coach ini bukan guru sejarah, tapi kita selalu belajar dari sejarah. Bukan begitu, Bro? Betul. Oh iya, kopinya mana kopinya? Kita cheers dulu. Biasa. Cheers. Cheers dulu, kopi Einstein. Iya. Nah, kalau gue hari ini kopi kopinya Einstein. kopi kristenisasi. Iya. Ya, seperti itu. Kita cerita, kita bahas bahwa pernah dialami oleh dunia kita ini beberapa kali ya. Kalau nggak salah lu waktu itu udah pernah cerita. Iya. Kurang lebih 12 kali lah, bro. Oh, 12 tuh malah. Ini yang ke-13 kali berarti? Ini yang ke-12. Oh, ini yang ke-12. Ya, kalau bicara pandemi, ini udah pandemi ke-12.
Sementara eh, di dalam hidup kita banyak hal yang biasanya menurut gua berulang-ulang gitu ya. Gua suka suka berkata kepada diri sendiri kalau self talk gitu ya. Kalau gua mengalami hal-hal yang eh, mirip-mirip, gua suka mengatakan ke diri sendiri, lu belum lulus karena lu dapat ujian yang sama lagi gitu. Gue suka Hmm. suka menyemangati diri sendirinya seperti itu. Walaupun dalam bentuk yang agak berbeda, tapi ujiannya tuh sebenarnya misalnya mirip. Ujian tentang kesabaran misalnya. Ujian tentang eh, mengampuni orang misalnya. Ujian tentang itu ya kadang-kadang datangnya dalam bentuk yang agak berbeda, tapi mirip sebetulnya. Kalau mau ditarik, mau di apa cocok-cocokin tuh agak mirip. Nah, gua tertarik bicara itu hari ini. Ya, ya, ya. Gimana kita belajar dari sejarah yang membantu kita menghadapi masa yang akan datang. Ada intro Ya. apa nggak, bro? Mungkin yang mau di ini highlight dulu. Kalau kalau gue sih selalu ngelihat begini ya, Mm-mm. di dunia ini nggak pernah ada sesuatu yang benar-benar baru sih. Mm. Nggak pernah ada sesuatu yang benar-benar baru. Eh, Sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Mm. Nah, memang tidak pernah benar-benar sama, tidak pernah benar-benar sama. Tetapi esensi ajaran yang dibawa oleh sejarah biasanya tidak berubah. Mm. Ya, kalau kalau gue lebih ngelihatnya kayak gitu, gitu. Jadi, apakah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini adalah sesuatu yang baru? Jawabannya tidak. Ya, Seperti yang tadi udah gue sampaikan, ya, sebetulnya ini mungkin adalah yang ke-12 kali. Jadi pandemi yang ke-12 yang dialami oleh dunia. Dunia berulang kali mengalami pandemi, dan seiring dengan pandemi dunia juga mengalami resesi. Jadi ini bukan yang pertama kali, ini udah yang kesekian kali gitu. Memang ya, nggak sama gitu. Seperti misalnya beberapa tahun yang lalu dunia dikejutkan oleh virus SARS dan MERS ya, begitu. Yang ini COVID-19. Ya nggak sama, walaupun sebetulnya COVID-19 adalah turunan dari ya, SARS dan MERS itu. Jadi jelas berbeda. SARS bukan MERS, MERS bukan COVID gitu ya, berbeda. Walaupun mirip-mirip, tapi ya jelas secara ini sesuatu yang berbeda. ya, Nah, jadi kalau menurut gua berbeda sih, tetapi kondisi yang kita alami kurang lebih sama, dan cara kita mensikapinya kan juga seharusnya eh, apa ya, tidak tidak dalam kepanikan gitu. ya, Beda misalnya, contoh misalnya orang yang pertama kali hamil dan melahirkan mungkin akan mensikapi kehamilan dan proses bersalin ini dengan cara yang berbeda. Beda lagi kalau nanti anaknya yang kedua, anak ketiga, anak keempat begitu. ya, Sampai mungkin anak yang ke-11. Jadi anak yang pertama, anak yang ke-11 sudah langsung gitu. Ya, intinya lu belajar sesuatu dari apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup lu. Itu sih yang penting kalau menurut gua. betul. Belajar sesuatunya itu ya. Pahit atau manis. Tapi biasanya sih kalau kita belajar dari sesuatu yang pahit ya. Iya. Ya Karena mesti belajar dari sesuatu yang manis juga, apalagi kalau manisnya menyebabkan diabetes, ya lo harus belajar juga. iya betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, kaitannya kan apa sekarang bisa dibilang lagi terjadi menurut gua sih dari media-media yang dibaca ya, dari grup-grup WhatsApp yang gua ikut atau apa, sebetulnya lagi mengarah ke seperti kepanikan lagi gitu. Ini mau sampai kapan? Iya. Bahkan menurut gua sih media itu kadang-kadang ya eh, menambah kepanikan sometimes menurut gua. Jadi, tapi Ya. susah ngomong juga karena mungkin jurnalis-jurnalis juga kan mereka masing-masing punya persepsi, punya interpretasi gitu kan ya. Mereka menyerap apa yang ada di lingkungan mereka, terus mereka mencoba cari kebenaran,
tapi dari perspektif mereka yang mungkin udah sedikit khawatir atau sedikit panik. Sementara mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang mau menenangkan banyak orang dengan cara jangan panik. Ini bisa under control misalnya. Metode-metode yang dilakukan ini sekarang sudah begini gitu. Dan kepanikan itu akan membuat malah getting worse gitu ya. Nah, gua lihat mengarah ke sebelah sana. Sementara baru kira-kira mungkin minggu lalu lah gue sempat dapat rekaman pembicaraan seorang dokter siapa gitu beredar juga di WhatsApp bahwa terjangkit COVID-19 ini yang biasa berujung ke kematian itu faktor terbesar adalah orang yang kena itu panik atau merasa ketakutan, kecemasan, itu akan membuat si COVID-19 ini getting worse gitu, makin memperparah penyakitnya. Ya mau bener mau enggak, tapi menurut gua sih kalau kita panik apa-apa juga jadi nggak beres ya. Betul. Rasa takut melemahkan daya tahan sih sebetulnya. Rasa takut melemahkan daya tahan, ya betul. Ya, ya nggak usah berpikir yang aneh-aneh aja begitu. Misalnya kita lihat contoh harian. Kalau misalnya lu bukan tipe public speaker, lu nggak pernah bicara di depan banyak orang sebelumnya, lalu tiba-tiba lu didaulat untuk jadi pembicara, memberikan kata sambutan misalnya. Lu mau berapa kali bolak-balik ke WC coba? Ya kan? Entar rasanya pengen buang air kecil lagi lah. Nah, ini yang disebut dengan psikosomatis. Jadi pengaruh psikologis pada tubuh begitu. Ya, jelas kalau emosi bisa mempengaruhi kondisi fisik, itu jelas. Jadi kalau misalnya kita khawatir, takut, itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita, itu udah pasti. Ya, by the way, kami juga sedang berkabung nih hari ini. Oh, sedang berkabung. Jadi Itioh itu artinya suaminya Iih ya, suaminya tante gitu ya. Itu pagi baru meninggal jam 7, kalau nggak salah jam 7.40 ya baru meninggal, dan tadi baru saja kremasi. Meninggal karena apa? Karena COVID. Apakah beliau sempat ketakutan sebelumnya? Enggak juga sih, karena usianya udah 70-an begitu ya, 70 something. Beliau ini ada gangguan jantung, lalu kemudian terserang COVID-19. COVID, apakah COVID bisa membunuh? Bisa. Apakah COVID pasti membunuh? Belum tentu begitu ya. Yang pasti sih dalam banyak kasus penyakit bawaan sebelumnya berperan besar. Betul. Begitu. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya ketika kita mengalami sakit, kita ketakutan. Begitu ketika kita mengalami COVID, kita ketakutan. Tentu ini akan mempengaruhi banyak hal gitu, secara biologis di dalam tubuh kita. Nah, kaitan sama COVID ini kan tadi kepanikannya dari sisi pribadi itu bisa melemahkan daya tahan tubuh kita, kekuatan kita. Apalagi kalau kita kena terus kita panik, itu getting worse ya. Tapi di sisi lain juga kan yang jadi isu sekarang di masyarakat itu kan sebetulnya bolak-balik adalah kesehatan atau ekonomi yang dipertahanin gitu kan. Yang mau diselamatin tuh yang mana? Karena menurut gue ini buah si malakama. Seperti yang udah beberapa kali juga kita bahas. Di karantina terus di rumah, nggak bisa makan, mati juga. Keluar, kalau nggak jaga protokol kesehatan juga memperbesar resiko juga. Jadi ya memang sebagaimana yang kita udah sering obrolin juga kan, bahwa sebetulnya COVID ini kita udah harus pandang sebagai yang Bapak Presiden sempat bilang juga, harus hidup berdamai sama COVID. COVID itu tuh udah jelas sama kita aja gitu, hidup bareng-bareng. Betul. Dan ya bagaimana kita menyikapinya itu jauh lebih penting daripada kita sekedar panik-panik dan ketakutan dan salahin sana, salahin sini gitu. Betul. Nah, ada catatan nggak tadi, Bro, kalau kita belajar dari sejarah yang 12 kali pandemi itu, ada yang mau diiniin nggak? Pertama-tama sih begini. Ya. Pertama-tama sih gini, gue tertarik untuk bahas ya, seperti yang lu ngomong, kadang-kadang reporter juga mereport sesuatu dari perspektif mereka. Iya.
Eh, gua mau ngajak teman-teman yang mengikuti acara kita ini untuk memahami eh, apa yang kita sebut dengan kebenaran. Kadang-kadang sebagai pengkhotbah, gue sering dengar kalimat ini. Ya, Pak Jimmy punya penafsiran, pendeta itu punya penafsiran, begitu ya. Penginjil itu punya penafsiran. Alkitabnya satu, tapi penafsirannya berbeda-beda, gitu ya. Semua punya hak antara ya dan tidak, gitu. Artinya begini, kita harus memahami bahwa realitas adalah realitas. Ya. Realitas adalah realitas. Kita tidak bisa kemudian mengatakan mendeskripsikan realitas sebagai bukan realitas. Yang gua maksud sih simpel, gampangnya begini. Ini apa? MOOC. Mau Ya kan? bergambar Einstein. Iya, bisa sebut dengan banyak macam. Ya. Pokoknya ini adalah MOOC. Ya. Lu nggak bisa ngomong ini bukan MOOC. Nggak bisa ngomong Atau itu teko. Gitu. Ya, ini kan MOOC. Ya. Perasaan kayaknya MOOC nih. Nggak bisa, itu nggak bisa. Ya. Lu nggak bisa ngomong COVID-19 membunuh. Perasaan COVID-19 membunuh nih. Atau COVID-19 tidak membunuh. Perasaan COVID-19 tidak membunuh nih. Nggak bisa. Lu ketika ngomong tentang sesuatu, tentang realitas, lu nggak bisa mendahulukan perasaan lu tentang realitas itu. Justru yang sebaliknya harus terjadi. Secara objektif kita harus menerima realitas sebagai sebuah realitas. Ya. Fakta adalah fakta. Kejadian adalah kejadian. Peristiwa adalah peristiwa. Oke? Jadi kita harus terima dulu itu. Lepas dari apa yang kita rasakan tentang peristiwa itu, kita harus menerima realitas sebagai realitas. Peristiwa sebagai peristiwa. Kejadian sebagai kejadian. Lepaskan penafsirannya, lepaskan perasaan terhadap itu, pokoknya terima dulu kejadian ini. Jadi yang harus kita terima pertama-tama tentang COVID-19 atau pandemi ini adalah bahwa pandemi ini terjadi. COVID-19 ini ada. Ya. Lu nggak bisa ngomong, oh ini rekayasa sekelompok Bisnis. orang-orang. Ya, ini oke. Lu mau ngomong itu terserah lu, tapi lu harus bisa menjabarkan apa yang terjadi di 4 rumah sakit ini. Rumah sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Persahabatan, Wisma Atlet. Lu harus bisa mendeskripsikan apa yang terjadi. Lu harus punya kompetensi biologi, kompetensi medis untuk mengatakan bahwa ini hanya sebuah rekayasa. Lu harus bisa buktikan omongan lu bahwa ini adalah sebuah rekayasa. Karena kenyataannya COVID-19 terjadi. Ya. Oke? Pas dari masalah lu mau suka atau nggak suka. Oke? Lu harus menerima realitas sebagai sebuah realitas. Nah, setelah kita menerima realitas sebagai sebuah realitas, kita harus kemudian mulai berpikir secara logis. Nah, yang gue maksud dengan berpikir secara logis, bukan cuma, wah lu ngomongnya nggak logis, lu gitu. Logis atau logika, itu bukan sebuah proses penalaran kosong. Logika adalah sebuah filsafat berpikir. Begitu loh. Dengan kata lain, ketika kita berkata bahwa ini logis atau tidak logis, ada kaidah keilmuan yang menyertainya. Iya. Ada standar berpikir akademis yang sifatnya objektif. Sehingga dua orang berbeda sekalipun bisa menerapkan standar keilmuan ini. Gitu loh. Jadi ada realitas, baru kemudian menggunakan kaidah berpikir yang akademis terhadap realitas yang kita lihat. Nah, setelah kita melihat ini, setelah kita memahami realitas sebagai realitas, lalu kemudian menggunakan kaidah berpikir logis, atau kaidah berpikir yang akademis yang bisa diterima, baru kita bisa melihatnya dari perspektif atau sudut pandang kita, memberikan penafsiran. Nah, penafsiran ini sendiri harus diwaspadai. Kenapa? Sebab siapa kita akan sangat mempengaruhi penafsiran itu. Iya, betul. Gitu loh. Lu yang tidak punya latar belakang sekolah teologi dengan gue yang punya latar belakang sekolah teologi akan melihat dunia ini berbeda. Iya. Gitu. Mungkin dari latar belakang keluarga miskin dengan lu yang datang dari latar belakang keluarga ada, itu juga akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oke. Jadi konteks kita mempengaruhi bagaimana cara kita melihat sesuatu. Tetapi ini akan memberikan pengaruh yang secara signifikan tampak berbeda
Kalau kita sudah menerima realitas sebagai realitas, kita sudah menerapkan asas berpikir yang benar, baru kita memberikan penafsiran, begitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman kemudian digelisahkan oleh tulisan-tulisan di media sosial mengenai kondisi COVID-19, ya saya rasa sih hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali mengumpulkan informasi, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, berusaha untuk memahami realitas COVID-19, lalu kemudian menggunakan kaidah berpikir yang benar untuk memahami situasi ini. Nah, mengenai masalah penafsirannya kembali pada diri masing-masing, tetapi paling nggak lakukan dulu hal ini, dua hal ini yang utama. Menerima realitas sebagai realitas, menerapkan kaidah berpikir yang benar. Ya. Ini dulu, gitu loh. Nah, kalau kita udah bisa melihat ini, baru kita bisa melihat apa yang sejarah ajarkan kepada kita. Karena sebetulnya beda dari MOOC. Ya, MOOC ini kan barang yang kelihatan. Tapi kalau peristiwa ini kita kan nggak bisa lihat gitu loh, kayak COVID-19. Ya. Kita bukan ilmuwan yang ada di dalam laboratorium untuk kemudian melakukan analisa, melakukan observasi terhadap virus ini. Kita tidak memiliki kompetensi itu. Ya. Tetapi kita bisa belajar dari sejarah. Oke, kita bisa belajar dari sejarah. Apa yang sejarah ajarkan dalam peristiwa-peristiwa yang similar, peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama. Ini sih menurut gua gitu loh. Jadi dari 12 peristiwa pandemi yang dialami oleh dunia, saya melihat bahwa sebetulnya ada virus-virus yang sempat membuat geger, itu adalah virus-virus yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Ya. Contoh misalnya smallpox ya, cacar. Cacar itu kan bisa diobati. Tapi fakta bahwa orang masih bisa kena cacar menunjukkan bahwa cacarnya tidak hilang dari muka bumi. Betul. Betul ya? Iya. SARS bisa diobati. Paling tidak simptomnya bisa diobati, begitu ya. Tapi fakta bahwa orang bisa terkena SARS atau bisa terkena MERS menunjukkan bahwa sebetulnya SARS dan MERS-nya tidak pernah hilang dari muka bumi. Kelak nanti kalau ada obat buat COVID-19, ya selama orang masih bisa tertular COVID-19, ini menunjukkan bahwa COVID-19-nya masih ada di muka bumi. Iya, iya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih realistis begitu loh, Lek. Jangan pernah berpikir begini, oh kita percaya bahwa ini akan berlalu, ini akan segera hilang dari muka bumi. Sejarah menunjukkan nggak begitu. Gua juga ya, jujur, untuk ngomong hal ini tuh gampang-gampang susah. Apalagi misalnya ke generasi di atas kita. Misalnya nanti ada tante atau apa bilang, sekarang mah jangan keluar-keluar dulu ya, tunggu aja nanti sampai virusnya udah hilang. Nah, ya aku sih cuma bilang gitu aja. Sekarang sekecil itu tahu hilang atau enggaknya kita gimana? Logikanya gitu aja. Tahu bahwa dia sudah hilang, lenyap dari dunia ini, gimana caranya? Kan nggak bisa. Iya. Karena terlalu kecil. Jadi mendingan terima realita bahwa COVID ini akan bersama kita seterusnya. Cuma betul. How we manage gitu. Bagaimana kita menghadapinya aja. Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sejarah sendiri ngadepinnya gimana tuh? Yang udah dipelajari sama. Kalau gua ngeliat sih lebih ke arah begini ya, lebih ke arah tindakan terhadap penyebab masalah, lalu reaksi kita terhadap masalah. Ya. Itu sih yang sebetulnya dua hal ini sih. Jadi tindakan terhadap masalah dan reaksi kita terhadap masalah. Ini berbeda. Kenapa? Karena begini, tindakan terhadap masalah, misalnya secara global, pemerintah berusaha untuk mencari obat buat COVID-19. Ya. Secara global ya, dalam perjalanan sejarah, semua pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah pandemi yang mereka alami. Ya. Iya, ini sesuatu yang terjadi. Nah, seperti misalnya pada waktu kasus SARS, kasus MERS, begitu ya, negara-negara yang mengalami wabah ini kan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera, gitu loh, Lek. Betul. Ya kan? Mereka ngambil sampel virusnya, mereka melakukan penelitian, mereka mengeluarkan obat-obat yang kemudian segera diuji cobakan, begitu loh. Ini adalah tindakan yang mereka lakukan. Nah, kita
juga harus melakukan tindakan tertentu terhadap situasi seperti ini, begitu. Misalnya kita melakukan protokol kesehatan, gitu Iya. loh. Kita melakukan protokol kesehatan, jadi kita berusaha seminimal mungkin keluar dari rumah, Iya. oke? Iya. Yang kedua, kita berusaha untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Iya. Ada jarak aman begitu ya. Iya. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Yang keempat, selalu menggunakan masker. Yang proper. Masker yang bisa melindungi kita begitu loh. Bukan Iya. cuma kelihatan keren, tapi betul-betul bisa melindungi kita. Kerennya nomor 2, melindungi kitanya dulu gitu loh. Iya. Lalu kemudian pulang ke rumah misalnya, kalau kita memang terpaksa harus keluar dengan kondisi itu, kita pulang ke rumah segera bebersih begitu ya. Itu tindakan protokoler yang bisa kita lakukan Iya. terhadap virus ini. Ya tadi saya baru dapat broadcast di WhatsApp group dari Iya. Pak RT mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah obat COVID udah tersebar. Merek resmi reservoir apa begitu gitu. Dia udah keluar tuh obat resminya begitu ya untuk mengobati COVID-19. Bersyukur pada Tuhan, berarti ada sebuah tindakan untuk mengatasi kondisi ini, gitu loh. Itu yang kita syukuri. Gitu. Nah, jadi tindakannya dulu. Nah, reaksinya gimana? Yang pertama sih kita harus memastikan kita nggak panik gitu loh. Iya. Di tengah-tengah situasi kayak gini kita nggak boleh panik. Kepanikan yang membuat kita tidak mampu membaca situasi dengan objektif. Kepanikan yang membuat kita tidak mampu melakukan tindakan-tindakan terukur yang bertanggung jawab. Jadi kita harus memastikan bahwa reaksi kita itu appropriate, reaksi kita itu pantas, tepat terhadap situasi yang kita alami. Gitu. Kalau gue sih yang ngalamin situasi apapun, gue selalu nanya dulu 5W1H. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Siapa aja yang terlibat? Lalu kemudian kapan ini terjadi? Di mana dia terjadi? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Kumpulin data sebanyak-banyaknya. Selama kita kagak diuber-uber sama orang bawa golok begitu ya, artinya kita masih tidak terlalu urgent situasinya, nyawa kita tidak terancam itu, kenapa nggak duduk dulu kumpulin informasi sebanyak-banyaknya? Baru kemudian mengambil tindakan. Begitu. Nah, faktanya kan kalau menjaga diri dari kesehatan, semua menurut gua informasi itu menurut gua udah over malah ya, udah sangat cukup. Tinggal masalah manusianya aja mau nurut apa kagak. Tapi kan yang susah untuk, yang menurut gua agak sulit dikendalikan adalah ekonomi. Karena itu reaksi berantai gitu. Betul. Gua kan suka lihat video-video atau misalnya informasi-informasi bahwa stimulus ekonomi pemerintah juga nggak terlalu berefek yang cukup baik gitu ya ke situasi. Entah analisanya ada yang salah atau gimana, kita nggak berkompetensi ngomong begitu. Tapi maksud gua, situasi ekonomi ini kan menjadi buruk juga, salah satunya diakibatkan oleh kepanikan. Orang yang tadinya biasa spending, semua tahan. Akhirnya kalau semua udah tahan, nggak ada uang beredar, akhirnya ya pertumbuhan ekonomi kacau gitu. Malah katanya sekarang udah masuk teritori negatif katanya pertumbuhan ekonomi. Kita udah siap-siap masuk resesi gitu. Betul. Nah, jadi kalau menurut gua sih, kalau kita bicara lagi soal protokol kesehatan, menurut gua udah kebanyakan. Tapi menurut gua lebih baik kita diskusiin dalam sisa waktu kita. Masih banyak sih, masih setengah jam lagi. Dalam sisa waktu kita ini, kita bicara apa-apa sih yang bisa kita kerjain dari sisi ekonomi tentu. Karena kan kita, ya tadi, tingkat kematian persentasenya si COVID itu sebetulnya nggak terlalu besar, tapi penyebarannya luar biasa. Tapi impact terhadap ekonomi yang lebih yang lebih baik kita bicarain menurut gua. Karena ya itulah, banyak yang kena PHK, dirumahin. Sekarang dikasih PSBB lagi Jakarta, katanya kemarin juga bursa saham hancur lagi gitu ya. Otomatis kan bayangan, apalagi itulah tadi, kita siap-siap masuk resesi gitu. Nah, apa yang bisa kita kerjain dari lingkup kita aja, dari ring kita yang kecil. Tadi poin yang kedua itu tadi, Lex, reaksi. Iya. Reaksi ini bisa jadi negatif karena kita tidak memahami situasi dengan benar.
orang cenderung lebih mudah bereaksi. Orang mengikuti apa yang dia rasakan, bukan apa yang seharusnya dia pikirkan. Dengan kata lain yang gue ngomong adalah situasi ini jadi buruk karena otak lu ikut buruk begitu. Betul. Kalau lu dilukai orang, lu punya hak untuk sakit hati. Lu dikhianati, lu punya hak untuk sakit hati. Iya. Tetapi apapun yang lu rasakan di dalam sini, ini lu harus tetap main. Begitu loh. Lu harus bisa ngelihat situasinya, memahami situasinya dengan baik, lalu kemudian menimbang segala konsekuensi dari pilihan-pilihan yang lu punya. Dan lu harus mengambil keputusan yang paling bijak dalam situasi yang lu hadapi. Apapun yang lu rasakan. Harus berespon. Contoh. Responnya gimana gitu kan. Sekarang gini. Kalau lu tiba-tiba dirumahkan, lalu kemudian lu ngomong, aduh, sial bener nasib gua, aduh, sial bener nasib gua begini. Lu nangisin hidup lu sendiri begitu ya. Sekarang pertanyaannya lu bisa berbuat apa? Apakah dengan mengeluh, lu membuat hidup lu jadi lebih baik? Apakah dengan khawatir lu menambah sahasta aja dalam hidup lu? Gua seneng banget tuh itu. Iya kan? Iya. Jadi sebetulnya kalau lu biarkan emosi lu menguasai reaksi lu, nggak ada sesuatu yang berguna yang bisa lu ini. Narasi yang keluar dari mulut, ya, tutur yang keluar dari mulut, tutur yang keluar dari hati itu mempengaruhi reaksi. Begitu loh. Jadi kalau lu kebanyakan ngeluh untuk situasi-situasi yang kecil sekalipun, lu membiasakan diri lu mengeluh. Ketika situasi besar lu akan jadi betul-betul toksit buat orang lain, tau gak lu? Iya, toksis. Gue paling benci mendengar orang ngeluh, tau. Karena semua orang ngalami masalah yang sama, tapi ada orang-orang yang bisa memilih reaksinya untuk tidak mengeluh. Iya. Gitu loh. Tapi kenapa lu ngeluh? Oh, dia susah, lu susah. Dia kagak ngeluh, kenapa lu harus ngeluh? Iya. Lu punya hak atas perasaan lu, tapi mulut lu, tapi kuping gua adalah hak gua. Betul. Gue punya hak untuk nggak dengar keluhan lu, kan gitu kan istilahnya gitu loh. Iya, iya. Ya. Dengan kata lain, kalau ada argumentasi-argumentasi yang bisa mementahkan hak lu untuk mengeluh, lebih baik lu jangan ngeluh dah. Karena mengeluh itu akan menghancurkan kemampuan lu untuk memberikan reaksi yang tepat terhadap situasi. Gitu. Jadi yang pertama kalau menurut gua nih, memang kita ngomongin ekonomi. Tapi hal pertama yang harus kita pahami adalah problem kita tidak selalu masalah eksternal. Problem kita adalah masalah internal. Ketika perasaan menguasai pikiran, ya, dan pikiran kita menjadi buntu, tidak mampu menganalisa masalah dengan tepat, maka kita tidak akan mampu memberikan reaksi yang lebih baik terhadap situasi eksternal yang ada di luar, terhadap situasi-situasi yang terjadi di luar kita. Betul. Jadi kendalikan dulu yang di dalam sini. Pahami situasinya dengan baik. Pelajari situasinya dengan baik. Pahami realitasnya. Gunakan akal sehat. Gitu loh. Ya. Baru kita bisa memberikan reaksi. Nah yang kedua, kalau kita udah bisa ngelihat situasinya dengan baik, maka kita bisa melihat opsi-opsi yang kita punya gitu loh, Lek. Opsi-opsi yang kita punya. Contoh misalnya, gue mulai mempertimbangkan opsi untuk buka misalnya kedai martabak, misalnya begitu. Itu gue. Iya, kan karena kita kenal. Karena kita kenal. Jadi kalau gue jualan, kenapa gue kagak jualan martabak kan begitu? Iya, iya. Iya kan? Kenapa ini nggak dipertimbangkan? Kenapa gue nggak ngeliat opsi ini misalnya gitu ya? Iya. Terus gue hobi ngopi. Kenapa gue nggak melihat opsi ini gitu loh? Lalu kemudian gara-gara PSBB dojo harus ditutup. Daerah gue sih nggak ada kewajiban itu. Daerah gue nggak ada kewajiban itu. Karena gue masuk ke daerah Tangerang, kemarin juga dari kecamatan juga udah melakukan sidak begitu ya ke beberapa spot keramaian. Yeah. Mereka bilang selama prosedur COVID-nya dipenuhi, silakan berbisnis begitu. Yeah. Jadi di Tangerang masih kayak gitu. Nah, gue ngeliat opsi-opsi yang berbeda. Kenapa gue nggak coba misalnya melakukan tidak memberikan pelatihan privat, misal gue yang datang ke rumah. Orang kalau nggak bisa datang ke tempat gue, kenapa nggak gue yang nggak datang ke rumah? Yeah. Karena gue yakin dengan kesehatan gue, karena gue kan memang at home, gue nggak pernah berinteraksi dengan siapa-siapa. Jadi kalau gue datang ke rumah lu, sebenarnya beresiko bukan lu tapi gue, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah.
Ya kan, karena gue dari posisi yang aman, gue nggak tahu lu bagaimana, tapi kalau gue sih posisinya gue aman gitu loh. Nah jadi maksud gue, kenapa kita nggak ngelihat situasi secara lebih objektif sehingga kita bisa melihat opsi-opsi yang kita miliki, kita bisa menimbang plus minusnya gitu loh, Le. Kita bisa modifikasi apa usaha yang sedang kita kerjakan dan juga menimbang kalau kalau usaha kan atau pekerjaan kan ujung-ujungnya menghasilkan income ya, menghasilkan pendapatan. Betul, Kita juga bisa mempertimbangkan saat ini kita punya option apa di pendapatan kita gitu, kalau menurut gua. betul, betul. Tapi lepas dari itu semua sih yang paling penting adalah tindakan preventifnya dulu sih kalau menurut gue ya, Lek, ya. Mm-mm. Secara ekonomi tindakan preventif. Nah, jadi ada beberapa tips sih kalau kalau gue ya, kalau gue boleh kasih tips ya. Mm. Yang pertama jangan spending. Secara ekonomi jangan spending. Artinya begini, jangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent Iya, gitu. Jadi kan pengeluaran kita itu terukur. Bahkan kita betul-betul harus mengencangkan ikat pinggang, tapi pengeluarannya harus terukur, itu dulu. iya, Oke. Yang kedua, pastikan bahwa kita aman, kita tercover. Gue kadang-kadang gini, maksud gue, banyak orang yang selalu antipati ketika dengar kata asuransi. iya, Now, if you don't like insurance, it is your problem. Oke? iya, The fact is, you have to insure. iya, You have to have insurance. Mau nggak mau, lu nggak suka asuransi, itu urusan lu. Oke? Tapi lu tetap harus punya asuransi. Kenapa begitu? Karena kalau lu sakit, lu tetap harus keluar duit. Entah itu family insurance, entah itu borrowing insurance, entah itu gade insurance, entah itu ngabisin harta insurance, entah lu pakai jasa insurance, lu harus Nah, punya insurance. ini gue ingat waktu mama gue di rumah sakit, gue Mm-mm. pernah bikin konten waktu itu. Sebetulnya, waktu keadaan darurat, itu asuransi itu selalu membantu kita. Entah itu teman-teman live, keluarga live, Iya, diri sendiri iya, live, mau Allianz, iya, mau Prudensial, mau apa gitu. Tapi ada juga opsi itu, diri sendiri live, keluarga live, donasi live. iya, karena Ya kan sekarang karena gini loh, Lek. Karena sekarang problemnya kan begini. hmm, Lu sakit, dan sakit lu sakit serius. ya, Oke? Sakit lu sakit serius. Lu mau diantepinin di situ, di rumah. Kasih minyak kayu putih gitu. mm-mm, Bukan cuma digosok, anjur. mm-mm, Minyak kayu putih. Masa begitu? iya, Ya enggak lah. Orang udah menganggap, hiho, hiho, hiha, hiho. Panggilin ambulan. Udah iya, dipanggilin ambulan, dibawa ke rumah sakit, udah masuk rumah sakit itu. Udah, buka dompet. iya, betul, Lu udah kagak bisa mikir yang lain. Udah lu harus buka dompet. Karena tenaga medisnya harus dibayar, fasilitas rumah sakitnya harus dibayar, obat-obatan yang dikenakan dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh juga harus dibayar. iya, Ya kan? Dan ini kan ada inflasi medis yang tinggi gitu loh. iya, Ya kan? Ini mempengaruhi nilai pokok asuransi, mempengaruhi nilai pokok pengobatan karena inflasi medis yang tinggi. Ya otomatis jumlahnya jadi bengkak dan itu yang harus kita bayar. iya, Iya kan pilihannya cuma dua, lu obatin dan bayar, atau lu tarik keluar dan nggak usah diobatin. iya, Gitu loh. Orang selalu pilih yang pertama, hampir nggak pernah pilih yang kedua. iya, Dengan kata lain, duit tetap harus keluar. Jadi itu tadi, friend life ya. Teman-teman life, emak life, bapak life, diri sendiri yang live. life. Hmm, Diri sendiri life. Nah, lu udah ngomong diri sendiri life, sekarang problemnya, lu punya apa? iya, Ya kan? Lu iya, punya duit 15.000, lu harus keluarin tuh 15.000. Lu punya duit 15 M, lu harus keluarin tuh 15 M kalau buat berobat. iya, Lu punya apa? Gitu. Apa yang lu punya yang lu bisa jadiin duit? Kan ujung-ujungnya harus begitu. iya, Itu kalau lu orang yang punya tabungan, punya deposito, punya saham, lu silakan tarik itu gitu untuk bayar. Lalu lu bisa jagain keluarga. Tapi kalau lu adalah seorang karyawan yang kondisi dapur dipengaruhi oleh lu kerja atau enggak,
ya ini tentu akan mempengaruhi apa ya, penghasilan dan kemampuan untuk bayar biaya rumah sakit dong. Iya. Misalnya lu seorang gojeker, ojol gitu ya misalnya. Istri lu sakit, harus ada yang ngerawat. Anak-anak lu masih kecil. Ya mau nggak mau lu kan harus nungguin bini lu. Nah waktu lu nungguin istri lu kagak nge-grab, lu kagak gojek gitu loh. Lu kagak Iya. melakukan tugas lu nggak ada Iya. pemasukan. Lu Betul. gimana mau bayar rumah sakit lagi? Gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi maksud gua sekarang ini ya, lepas dari masalah lu nggak suka asuransi atau enggak, lu harus pahami situasi ini. Gitu. Gue melihat ini ya, kalau dari sisi orang nggak suka asuransi atau apa, gue biasanya suka ngajak mikir secara logis begini. Lu nggak suka asuransi itu tuh nggak suka siapanya, nggak suka asuransinya, si asuransinya, atau nggak suka orangnya. Itu coba dipisahkan. Gua tuh biasa suka ngajak berpikir gitu. Terus baru aku biasanya bikin analogi. Nih, misalnya bank, satu bank ternama, anggaplah bank pemerintah, misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri, misalnya kita jadi nasabah, terus kita merasa dirugikan sesuatu, tapi akibat penjelasan yang salah dari si customer service-nya. Yang salahnya Bank Mandirinya atau customer service-nya? Customer service-nya. Itu harus dipisahin gitu. Sama juga, kan Bro Jimmy kan pendeta. Alkitab bicara tadi khotbah apa segala macam dari Alkitab ya. Terus misalnya ada pendeta-pendeta lain penafsirannya berbeda. Terus ada yang salah. Yang salah itu pendetanya atau Tuhannya? Tuhannya nggak pernah salah. Ya, betul. Yang menyampaikannya dan yang memahaminya itu yang kadang-kadang salah. Jadi menurut gua tuh jangan jangan dicampur adukin gitu. Coba dipisah-pisah dulu. Mungkin lu nggak suka orangnya gitu. Yang menyampaikan ke lunya mungkin yang lu nggak suka. Tapi lu nggak bisa tolak bahwa kalau perusahaan asuransi itu merugikan kamu, kalau bank itu merugikan kamu, kenapa dia bisa bertahan sampai puluhan atau bahkan ratusan tahun? Kalau sudah terbukti dia tuh membuat orang rugi. Kalau sekarang Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Kenapa banyak banget orang yang percaya gitu? Aku bilang gitu. Kayak tadi gue baru ngobrol dengan seorang teman. Dia bilang, aduh kok Jimmy, gue kok ngerasa ya kayaknya asuransi gue tuh nggak ngasih gue apa-apa deh, gue rugi deh katanya asuransi gue tuh. Nilai tunainya juga tinggal berapa juta gitu, pokoknya nggak signifikan, kecil banget. Gue merasa rugi punya asuransi ini. Gue bilang, lu sebetulnya beli asuransi atau beli investasi? Gue bilang. Ya, kalau lu beli asuransi, ya lu kayak nyewa sapam. Iya dong. Lu kalau beli asuransi lu kayak nyewa sapam. Ya. Jadi itu pengeluaran. Nyewa sapam itu kos. Betul. Kos yang lu harus bayar untuk menghindarkan lu dari kos yang lebih besar, which is kemalingan atau kerampokan, atau bahkan kehilangan nyawa. Ya kan? Jadi nggak ada lu bayar gaji sapam, terus lu mengharapkan uang yang udah lu bayar berbalik lagi ke lu. Lah itu sapam jadi gimana dong? Biasanya lu hargainya gimana? Gitu. Jadi ada maling, sapam tetap harus dibayar gitu. Ada nggak ada maling, sapam harus tetap dibayar. Dan sekarang gini, lu merasa lu bayar sapam 20 tahun, lu merasa rugi karena nggak pernah sapam itu nangkep maling. Nah itu pemikiran yang goblok kalau gue bilang. Iya. Bodoh, kenapa? Karena lu ngarepin lu kemalingan dong. Iya, aneh. Barang lu diambil, rumah lu dirusak, anak lu dipukul misalnya, istri lu diperkosa, elunya sendiri didodet. Itu gimana? Gitu. Iya. Maksudnya cara berpikir kayak begini nggak benar, gue bilang. Lu beli asuransi, lu bukan beli investasi, gue bilang. Gitu. Jadi nah cuma memang kan yang seperti lu ngomong nih, lu nggak sukanya sama apanya gitu kan? Lu nggak sukanya sama orangnya. Memang gue harus akui ada agen-agen yang ya menurut gue sih nggak bertanggung jawab ya. Memberikan janji seolah-olah kalau lu beli insurance ini, lu akan mendapatkan keuntungan finansial demikian gitu loh. Yeah. Buat gue cuma dijanjiin lu bayar 10 tahun, setelah itu lu nggak perlu bayar. Ya gue bukan bilang nggak bisa, tapi ada hitungannya yang harus jelas gitu mengenai hal itu. Yeah. Kalau duit mah segala sesuatu bisa, Lek.
Iya. Segala sesuatu bisa. Tapi hitungannya gimana gitu problemnya. Iya. Lalu kemudian esensi produk itu apa? Kalau esensi dari produk itu adalah insurance, kenapa lo ngomong seolah-olah ini adalah sebuah investasi? Iya. Gitu kan? Nah, orang-orang yang kayak gini nih yang membuat kemudian orang merasa lelah, jengah, nggak nyaman dengan asuransi. Kalau gua pribadi gini ya, kalau gara-gara orang kayak gini, orang lalu kemudian agen asuransi yang lain ikut, agen asuransi yang bertanggung jawab dirugikan, itu satu hal ya. Tapi kalau gara-gara agen kayak gini, orang jadi kagak beli asuransi dan nggak merasa perlu punya asuransi, ketika dia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup dia, lalu kemudian seharusnya bisa ditolong oleh asuransi jadi nggak tertolong, wah lu bener-bener nyelakain orang. Iya. Itu nyelakain orang. Gitu. Nah kondisi COVID kayak gini nih, gitu kan? Biayanya gede loh. Ruang isolasi 1 hari berapa duit? APD 1 hari berapa duit? Betul. Obat sekali masuk ke badan berapa duit? Begitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Ini pengeluaran yang gede gitu. Ini pengeluaran yang gede. Aduh, kalau orang punya asuransi dia lebih tercover. Bukan dianya tetap sakit. Tapi kebutuhan hidup keluarganya lebih tercover, pengeluarannya juga lebih bisa di-manage begitu loh. Udahlah, miliknya minimal saja. resiko keuangan itu udah ada yang tanggung gitulah. Ya. Betul. Jadi kalau gua ngelihatnya di tengah-tengah kondisi kayak gini, lu hati-hati dengan pengeluaran lu. Yang kedua, lu harus memiliki insurance, harus kalau gua bilang. Harus. Iya. Minimal lu punya BPJS lah. Iya, begitu. Itu paling minimal. Ya. Gue biasanya suka bilang paling minimal lu punya BPJS. Betul. Kalau bisa sih punya asuransi jiwa. Ya. Karena lu udah punya, sekalipun kalau ternyata lu tetap lewat juga, paling kagak lu bisa ninggalin warisan buat anak istri lu, kan begitu. Betul. Iya kan? Nah, yang ketiga kalau menurut gua sih lakukan yang logik yang bisa dilakukan. Pertimbangkan opsi-opsi yang ditawarkan di depan mata gitu ya. Betul. Jangan fanatik dulu begitu loh, jangan fanatik dulu. Kemarin ada seorang temen yang dia ngomong sama gue begini, udah lama sih kok katanya gue nggak ketemu sama dia, gue hubungin dia, gue tanya kabarnya gimana, begitu kan, gue pengen tahu aja karena udah lama nggak tahu kabarnya. Lalu kemudian dia nyautin gue ya dingin aja begitu, dia ya gue nanya gimana kabar, dia juga nanya gimana kabar. Lalu kemudian gue tanya, lu gimana penghidupan, katanya gitu ya. Lalu dia bilang begini, ya gue sih nggak mau keluar rumah. Ya gue survive dengan dagang kerupuk, katanya gitu ya, dagang kerupuk. Tapi ya sekarang juga dagang kerupuk nggak bisa cuan gimana, katanya. Ya paling cuma cukup buat makan. Terus dia bilang sama gue tawarin dia untuk jual asuransi. Belum sampai gue ngomong gitu kok, katanya. Dia udah langsung nggak mau bahas mengenai percakapan ini lagi. Begitu loh. Iya. Ya gue ngeliat sih. Gue pernah diskusi hal ini ya. Kadang-kadang untuk membangun keamanan keuangan, untuk membangun masa depan, sometimes itu bisa dimulai dengan kerendahan hati dulu untuk mendengarkan sesuatu. Kalau menurut gue sih ya, apalagi yang ajak ngomong atau yang mau ngasih opportunity itu teman sendiri. Menurut gue saat-saat ini terutama paling enak itu kita dengar dulu. Dan betul. Dan kontrolnya di kita kok. Setelah dengar, terus lu mau ambil opportunity itu atau enggak, kontrolnya kan di kita. Betul. Kalau misalnya opportunity itu menurut pertimbangan kita enggak ini, jangan dianggap, misalnya nih, Bro Jimmy nawarin saya, Lex, ini ada bisnis begini. Setelah saya analisa, ya udah dipaparin apa segala macam. Setelah dianalisa kayaknya enggak deh, gue nggak bisa atau gimana gitu ya. Ya udah, toh pertemuan kita itu kan lebih berharga daripada sekedar bisnis itu menurut gue ya. Anggap aja walaupun opportunity itu nggak gue ambil, anggap aja ini ketemu ngopi sama temen sore-sore. Kalau kita kan ngobrol-ngopinya tiap minggu malah. Iya. Kalau gue sih lihatnya kadang gue BT-nya begini loh, like. Kadang-kadang kalau misalnya gue nawarin opportunity sesuatu begitu ya,
Iya. Terus lawan bicara gue mau tahu ini. Udahlah, gue nggak mau ngomong ini, gue udah tahu ini. Dalam hati gue ngomong baru sepatah dua patah kata, lu udah tiba-tiba tahu. Tuhan nih, jangan nih. Gitu loh. Nah, terus gue jadi berbalik posisinya. Oke, kalau gitu gue pengen denger apa yang lu tahu dong. Iya. Iya kan? Nah, waktu dia jawab, gue udah tahu nih, kayak gini kan. Ternyata enggak. Lu pikir lu tahu, ternyata lu nggak tahu, gitu loh. Ya, jadi itu yang tadi gue bilang, kadang-kadang problemnya ya, Lek ya, adalah otak kita sendiri gitu loh. Otak kita, yang nipu kita tuh otak kita. Ya. Ya, kayak yang tadi lu bilang, lu nggak suka asuransi. Kenapa? Gitu loh. Iya. Lu kadang-kadang nggak suka nanya sama diri lu sendiri. Lu kan pernah kan nawarin gue peluang bisnis begini gitu kan. Iya. Lu nawarin bisnis, terus udah gitu, gue sempet deny. Gue bilang, enggak lah, kayaknya begini-begini. Terus tiba-tiba gue langsung bilang lagi kan, nggak lama gue ngomong lagi begini. Nggak boleh ngomong gitu ya. Gue mesti ngomongnya begini nih. Terus lu langsung kayak gitu. Gue secara spontan menolak lu tanpa gue berpikir terlebih dahulu karena ada rasa tidak suka pada bisnisnya. Tiba-tiba gue sadar nggak bisa ngomong begitu. The problem is not the business, the problem is within me, di dalam gue. Gitu loh. Iya. Lepas dari masalah suka atau nggak suka, lepas dari masalah apakah gue akan jalani bisnis ini atau enggak, gue harus set my priority dulu. Prioritinya adalah gue harus melindungi keluarga gue secara finansial dong. Iya. Iya kan? Iya. Gue harus bisa melindungi keluarga gue secara finansial. Duit itu nggak datang dengan sendirinya. Iya. Gitu. Iya. Duit itu, ya dalam kasus gue kadang-kadang duit datang dengan sendirinya. Ada orang kasih persembahan gitu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi duit yang diberikan kepada gue itu kan diusahakan oleh seseorang. Iya. Iya kan? Iya. Jadi, kita harus dan gue nggak bisa ngarepin itu terus karena keluarga gue bukan tanggung jawab mereka, keluarga gue adalah tanggung jawab gue gitu loh. Yang berkewajiban melindungi keluarga gue adalah gue. Nah, kalau ini yang ada dalam pikiran gue, prioritas ini yang pertama-tama muncul, maka kenyamanan gue harus jadi nomor 2. Reputasi gue bahkan harus jadi nomor 2 gitu loh. Nomor satunya adalah survival, kan begitu. Ini dulu yang harus gue pikirin nih. Baru setelah itu gue harus terima ini, baru gue harus ngambil sikap. Gue dengerin dulu. Iya. Gue dengerin dulu gitu loh. Iya. Nah, kalau udah dipahami, waktu gue tolaknya itu bukan karena gue nggak suka. Iya, betul. Gue tolak karena pemahaman gue. Gitu loh. Itu yang tadi ya. Terima dulu realitasnya, pikirkan secara logik, pikirkan secara akademis. Nah, perasaan kita akan mengikuti setelah itu. Gimana? Ya, kalau misalnya perasaan nggak sukanya kuat, tapi kan kalau kita udah berpikir logis, iya, mungkin ini akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tetapi paling tidak, ketika kita memberikan jawaban iya atau memberikan jawaban tidak, jawaban itu relatif lebih objektif buat kita. Iya. Gitu loh. Betul. Nah, gue jadi keingetan di publikasi gue tadi gue nulis tentang ular. Kita belum bahas ular, tapi waktu udah tinggal 7 menit lagi. Iya. Nanti ular mah diomongin lain kali. Iya. Gue barusan Iya. makanya gue tiba-tiba lihat ke bawah, gue inget, ya ampun, ini kita belum bahas ular nih. Ya, otherwise, di atas semuanya itu hasil pembicaraan kita hari ini adalah ya tadi sejarah pun sudah membuktikan bahwa virus-virus yang ada itu tetap ada. Dan gue tambahin nih, Lek. Iya. Dan para pendahulu kita survive tuh. Ya, betul. Life goes on. Gitu loh. Tinggal bagaimana reaksi kita aja. Gitu aja sih. Iya, jadi situasi yang ada sebetulnya menantang kita untuk lebih berpikir akademis. Menantang kita untuk berpikir logis. Menantang kita untuk berespon yang lebih baik daripada sekadar merespon dengan perasaan gitu. Betul. Jadi ya itu yang jadi kesimpulan hari ini ya. Betul nggak? Betul. Lu cakep nyimpulinnya hari ini. Jadi kapan kita buka kedai martabaknya? Itu tadi yang gue bilang sama lu, gue ada ide. Terus lu bilang nanti aja dibahas ya, enak aja. Gue ada ide dibahas secara publik, gak mau gue. Kita berdua aja. Iya. Jadi baru kita bahas secara publik gitu, ya kan? Iya. Gitu sih. Oke.
kalau gitu. Jadi Oke, bro. hari Terima ini kita buat akhiri. udah bergabung, buat Mami Devin yang udah bergabung. Oh Thank iya, you semuanya thank you yang udah semuanya yang udah bergabung. mampir. Yang lihat-lihat siaran ulangan setelah ini, ditunggu kalau ada komentarnya atau ada eh, sesuatu feedback yang mau dibahas sama kita, ya silahkan ya, Ya, jangan ragu-ragu. oke. Nanti Betul, betul, video betul. ini juga nanti saya upload di YouTube juga ya. Ya, Di sip. YouTube kami masing-masing. Kalau ingat loh. Betul. Kalau Oke, kuat usaha gue. oke. Oke Oke, ya, sampai di thank sini you dulu bro. ya. Thank you. Ya, sampai ketemu. Yuk, Bye have a bye, bye nice bye. day. Tuhan berkati. Bye, see you.